Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rosulandari dari Sarjana Terapan Kebidanan Kediri tingkat 1 dengan NIM P17321210111. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak teknologi pada Pancasila untuk memenuhi tugas Pancasila saya dari dosen pengampu yaitu Ibu Trimurti Ningtyas, MKP. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun juga ikut berkembang dengan pesat, dimulai dengan adanya pengenalan terhadap teknologi internet. Perkembangan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat yang berkontribusi besar terhadap masyarakat, perusahaan atau industri, dan pemerintah di dalamnya. Jika berbicara mengenai dampak dari perkembangan iptek, dapat dilihat bahwa hampir semua aspek dalam kehidupan di dunia ini telah terkena dampaknya. Dampak yang dihasilkan bagaikan dua sisi pada mata uang. Di satu sisi, membawa dampak positif, dan di sisi yang lain, membawa dampak negatif. Dampak positif dari adanya iptek yaitu memberikan berbagai kemudahan, memperluas mudahnya akses terhadap berbagai informasi, hingga memperluas wawasan serta pengetahuan. Iptek memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses berbagai jenis informasi, sehingga informasi tersebut dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dari penggunaan iptek adalah ketika seseorang ingin mengirimkan surat, tidak harus lagi menggunakan cara lama dengan pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Ia dapat memanfaatkan teknologi sebagai penggantinya, seperti melalui email, SMS, WhatsApp, dan teknologi lainnya. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu hilangnya budaya tradisional, muncul berbagai kejahatan di dunia maya atau cybercrime, hingga timbulnya berbagai masalah sosial. Di sini, saya akan membahas tentang dampak positif dan negatifnya mengenai keberadaan iptek di bidang pertanian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang sudah merambah hampir seluruh bidang kehidupan, tak terkecuali pada sektor pertanian. Maka tak heran, banyak orang mengharapkan adanya kemajuan iptek di sektor pertanian tidak hanya berfokus pada kualitas dan diversifikasi, tapi juga memperhatikan ekosistem yang ada dan peningkatan kualitas hidup para petani. Indonesia merupakan negara agraris di mana bidang pertanian memberikan kontribusi besar dalam perkembangan dan pertumbuhan negara. Karena itu, teknologi pertanian memiliki peranan yang penting. Teknologi dalam dunia pertanian merupakan sebuah cara untuk meningkatkan usaha tani. Salah satu hasil teknologi yang bisa kita lihat sekarang adalah alat pertanian modern tentu lebih efektif dan praktis. Sekecil apapun teknologi pertanian yang digunakan, pasti akan berdampak besar bagi para petani. Berikut beberapa dampak positif teknologi pertanian bagi para petani Indonesia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Seperti yang telah saya katakan tadi, alat pertanian modern dapat membuat pekerjaan petani menjadi lebih efektif dan praktis. Tentunya, hal ini berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Kegiatan bercocok tanam jadi lebih cepat, hasil panen pun lebih banyak, dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebesar saat menggunakan alat tradisional. Yang kedua, menciptakan benih unggul. Selain alat pertanian, teknologi pertanian juga tidak terlepas dari penghasilan benih. Dengan bantuan alat modern, benih yang dihasilkan pun dapat menjadi lebih berkualitas. Seperti contoh, misalnya pada jagung hibrida. Nantinya, karakter jagung hibrida ini akan memiliki tonggol yang unggul dan biji yang semakin banyak. Yang ketiga, menghasilkan pupuk kimia berkualitas. Penggunaan teknologi modern juga dapat mendukung produk pupuk kimia dan obat pertanian. Semakin baik pupuk yang diproduksi, semakin baik pula kualitas hasil panen. Dengan demikian, hasil panen yang meningkat, seharusnya omset para petani pun juga akan bertambah. Yang keempat, memajukan petani. Ketika teknologi pertanian terus-menerus dikembangkan, para petani pun secara tidak langsung juga harus ikut berkembang. Tanpa adanya kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi pertanian pada saat ini. Dengan begitu, kemampuan petani pun akan meningkat.
Dan tidak hanya itu, melalui adanya iptek, lahirlah aplikasi-aplikasi yang dapat membantu para petani dalam memasarkan produk hasil tani dan mempromosikannya. Seperti contoh, di era sekarang banyak sekali yang memanfaatkan telepon genggam atau gadgetnya untuk melakukan bisnis online. Nah, dari sini kita semua juga bisa mempromosikan dan menjual hasil pertanian kita. Tidak hanya dampak positif, berikut beberapa dampak negatif teknologi pertanian bagi para petani Indonesia. Yang pertama, berkurangnya jumlah tenaga manusia yang berdampak pada penurunan jumlah petani karena tergeser oleh mesin-mesin. Yang kedua, pestisida dan pupuk kimia yang memang meningkatkan kualitas, tetapi dapat menurunkan kualitas makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, petani menjadi dianggap sebelah mata karena mulai tertutup dengan kemudahan teknologi yang lebih produktif. Di dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Pancasila memperlihatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial yang semuanya itu menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak dan bertingkah laku. Sebagai generasi muda, nilai-nilai inilah yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memperlihatkan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan harus selaras dengan adanya landasan nilai-nilai tersebut. Niscaya dapat meminimalisir, mencegah, dan bahkan menghentikan penyalahgunaan iptek. Berikut yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.